Selamat pagi, perkenalkan nama saya Filomena Sarinana, mahasiswi dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas C semester 1 dengan NIM 2103030106. Di video kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar ilmu politik, buku Profesor Meriam Budiarjo sebagai tugas untuk memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah pengantar ilmu politik. Bab 1, sifat, arti, dan politik dengan ilmu pengetahuan lain. Pokok pembahasan bab 1 yang pertama yaitu apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu politik sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Tahun 450 sebelum Masehi sudah ada pemikiran tentang negara, yaitu pada masa Yunani kuno, di wilayah Asia sendiri, di Cina dan India. Ditemukan tulisan-tulisan politik berkisar pada tahun 500 sebelum Masehi sampai dengan 350 sebelum Masehi. Di Indonesia mendapati beberapa karya tulisan yang membahas majalah sejarah dan kenegaraan yang ditulis pada masa Majapahit, yaitu Negara Kantaragama pada abad ke-13 dan abad ke-15. Ilmu politik berkembang semakin luas hingga mencapai negara di Amerika tentu, dengan perkembangan pola dan corak yang berbeda pula. Hingga sampai sekarang, ilmu politik menjadi ilmu pengetahuan, yang sebelumnya ilmu politik bukanlah semua ilmu pengetahuan karena tidak bisa dibuktikan dalam keadaan terikat. Pokok pembahasan bab 1 yang kedua yaitu ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Para sarjana ilmu politik pada pertemuan di Paris tahun 1948 berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan hadiran pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Definisi lain yang juga serupa adalah ilmu adalah pengetahuan yang tersusun, sedangkan pengetahuan adalah pengamatan yang disusun secara sistematis. Suatu pengetahuan dapat dikatakan ilmu pengetahuan harus memiliki persyaratan-persyaratan yang terdiri dari unsur-unsur yang merupakan kegiatan yang tergolong dari suatu kesatuan. Pokok pembahasan yang ketiga bab 1 yaitu definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan atau suatu usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Sejak dahulu kala, masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengikat masyarakat sering menghadapi keterbatas sumber alam atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasakan kebahagiaan dan puas. Tujuan itu tetap baik akibat adanya kekuasaan di suatu wilayah tertentu yang didapatkan sebagai keputusan dari satu kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya alam itu. Maka dengan demikian di suatu negara politik berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan kekuasaan, kebijakan, alokasi, pembagian. Konsep-konsep politik yang pertama yaitu negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh negara. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Pengambilan keputusan adalah hasil dari pembuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan adalah menunjuk pada proses terjadinya sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat yaitu kebijakan umum. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Yang kelima yaitu pembagian atau alokasi. Pembagian atau alokasi ialah pembagian dan
penjataan nilai-nilai dalam masyarakat. Pokok pembahasan keempat bab 1 yaitu bidang-bidang ilmu politik. Ilmu politik dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, teori politik yang terdiri dari teori politik, dan yang kedua, sejarah perkembangan ide-ide politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik yang terdiri dari undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dalam pemerintahan, perbandingan lembaga-lembaga politik. Yang ketiga yaitu partai-partai, golongan-golongan, dan pendapatan umum yang terdiri dari partai-partai politik, golongan-golongan, dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi, dan pendapatan umum. Yang keempat yaitu hubungan internasional yang terdiri dari politik internasional, organisasi-organisasi atau administrasi internasional. Yang ketiga yaitu hukum internasional. Pokok pembahasan bab ke-1 yang kelima yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting ilmu politik karena sejarah menyambung bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Ilmu politik melihat ke arah depan, bahkan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah dipakai untuk menentukan pola-pola ulangan. Yang kedua, filsafat. Ilmu politik berhubungan dengan filsafat politik, yaitu bagaimana dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakikat asal mula dan nilai-nilai dari negara. Yang ketiga, sosiologi. Jasa sosiologi terhadap ilmu politik adalah memberikan analisis terhadap sosial. Yang berikut, antropologi. Bagi seorang ilmu politik, antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai kesatuan sosial. Yang berikut, ekonomi. Seorang ilmu ekonomi dapat meminta bantuan seorang ekonomi tentang syarat-syarat ekonomi yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan politik. Yang berikut, psikologi sosial. Psikologi sosial membuat perhatian pada kehidupan perorangan. Dengan ilmu ini, seorang ahli politik dapat menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang kuat, kondisi sosial ekonomi, serta ciri-ciri kepribadi yang memungkinkan memainkan peran itu. Yang berikut, geografi. Faktor-faktor seperti perbatasan strategi, desakan penduduk, daerah pengarusan, dan lain-lain dapat mempengaruhi keadaan politik. Yang berikut, hukum. Ilmu hukum memiliki adil dan mengatur dalam melaksanakan undang-undang yang merupakan salah satu. Bab 2. Bab 2 yaitu konsep-konsep politik. Pokok pembahasan yang pertama bab 2 yaitu teori-teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Teori politik adalah bahasan dari generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Teori politik adalah bahasan dan renungan atas yang pertama, tujuan dari kegiatan politik, yang kedua, cara-cara mencapai tujuan itu, yang ketiga, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu. Yang berikut, kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik. Dan konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik yaitu masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga negara, dan perubahan sosial. Pokok pembahasan bab yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan manusia, biasanya anggota-anggota masyarakat yang menghuni suatu wilayah geografi yang mempunyai kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Di dalam kehidupan berkelompok dan berhubungan dengan manusia lain, pada dasarnya manusia menginginkan beberapa nilai, yaitu yang pertama kekuasaan, kekayaan, penghormatan, kesehatan, kasih sayang, pendidik, dan lain-lain. Pokok pembahasan yang ketiga bab yaitu negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksa kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lain
dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dan kehidupan bersama. Sifat-sifat negara, yang pertama sifat memaksa, kedua sifat monopoli, yang ketiga sifat mencakup semua. Yang berikut unsur-unsur negara yaitu pertama wilayah, kedua penduduk, ketiga pemerintahan, keempat kedaulatan. Berikut tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi negara melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, menegakkan keadilan, kesejahteraan umum. Istilah negara dan istilah sistem politik. Sistem politik terdapat 4 variabel. Yang pertama kekuasaan, kedua kepentingan, ketiga kebijakan, keempat budaya politik. Pokok pembahasan yang keempat bab 2 yaitu konsep kekuasaan. Definisi. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seorang bertindak dengan cara yang oleh bersangkutan dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat juga berupa kekayaan, kepercayaan atau agama atau lain-lain. Yang ketiga, pengaruh. Pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satu faktor yang menentukan perilaku seseorang dan sering bersaing dengan faktor lain. Bab ketiga yaitu berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Bab ketiga pokok pembahasan yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang ketiga terhadap sebuah objek. Pendekatan politik, ilmu politik yang pertama yaitu pendekatan legal atau institusional. Berkembang pada abad ke-19 sebelum Perang Dunia Kedua. Disebut juga pendekatan tradisional, fokusnya pada negara terutama aspek konstitusional dan yuridis. Yang dibahas sifat dari undang-undang dasar, kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal, serta yuridis dari lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan seterusnya. Yang berikut, jika yang dibahas seperti legislatif, maka dianalisis adalah fungsi, tugas, dan jenisnya. Sifatnya normatif. Yang berikut yaitu pendekatan perilaku. Berkembang di Amerika tahun 1950-an setelah Perang Dunia Kedua. Kenapa pendekatan perilaku ini begitu berkembang di Amerika? Karena muncul keraguan di kalangan pemerintah Amerika akan kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Kalau hanya pendekatan legal yang berkembang, maka dikhawatirkan lulusan-lulusan ilmu politik hanya bisa menjelaskan aspek yuridis dan konstitusional, itu saja tidak mampu menjelaskan fenomena politik yang justru pernah dinamika. Fokus pendekatan perilaku adalah perilaku manusia yang benar-benar dapat diamati perilaku individu maupun kelompok. Adapun lembaga-lembaga formal dipandang sebagai kerangka kegiatan manusia. Jika dibahas lembaga seperti legislatif, maka yang dibahas adalah bagaimana para anggota-anggotanya interaksi dalam pekerjaan. Salah satu ciri khas pendekatan perilaku adalah pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial, negara sebagai sistem politik. Yang berikut yaitu pendekatan neo-Marx. Perkembangan tahun 1970-an. Fokus analisis neo-Marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Pendekatan ini menantang analisis struktural fungsional dalam kaum behavioralis. Bagi neo-Marxis, konflik antara kelas merupakan proses dialektik paling penting dalam mendorong perkembangan masyarakat, dan semua gejala politik harus dilihat dalam rangka konflik antar kelas. Yang berikut, pendekatan teori ketergantungan. Berkembang pada tahun 1980-an. Fokus hubungan antar negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini berpendapat imperialisme manusia hidup tetapi dalam bentuk lain, yaitu dominasi ekonomi negara maju. Pembangunan di negara-negara berkembang hampir selalu berkaitan dengan kepentingan pihak barat. Yang berikut pendekatan pilihan rasional. Pendekatan yang lebih baru. Inti dari politik adalah individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik. Substansi pendekatan ini yang pertama, tindakan manusia adalah instrumen agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai
usaha untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, para aktor merumuskan perilaku melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya. Yang berikut, proses-proses sosial merupakan hasil dari kalkulasi. Pendekatan berikut yaitu pendekatan institusionalisme baru. Merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama. Institusionalisme mengupas lembaga-lembaga kenegaraan seperti apa adanya. Institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan membangun masyarakat yang lebih makmur. Institusionalisme baru menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dan bagaimana peran institusi. Bab 4 yaitu demokrasi. Pokok pembahasan bab 4 yang pertama yaitu beberapa konsep mengenai demokrasi. Bermacam-macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memaknai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa. Pokok pembahasan yang kedua bab keempat yaitu demokrasi konstitusionalisme. Konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi. Dari itu, sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret yaitu pada akhir abad ke-19. Pokok pembahasan yang ketiga bab keempat yaitu sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakupi beberapa asas dan nilai-nilai yang diwariskan kepadanya dalam masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai beberapa beragam yang dihasilkan oleh aliran reformasi oleh perangan-perangan agama yang menyusun. Pokok pembahasan yang keempat, bab 4 yaitu demokrasi konstitusional abad ke-9. Menurut Carl Jeffrey Reitz, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kelompok aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatas yang dimaksud untuk memberikan jaminan bahwa kekuasaan diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapatkan perumusan yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant. Pokok pembahasan yang kelima bab keempat yaitu demokrasi konstitusionalisme abad ke-20. Rule of law yang dinamis. Dalam abad ke-20 terutama sesudah Perang Dunia Kedua telah menjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyak kecaman terhadap akses dan industrialisasi dan sistem kapabilitas. Tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan serta kemenangan dari berbagi sosial maupun di bidang ekonomi. Dewasa ini dianggap bahwa demokrasi harus meluas, mencakupi dinamis ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai kekuasaan ekonomi dan yang berusaha memperkecilkan perbedaan sosial dan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan yang timbul distribusi kekayaan yang tidak merata. Pokok pembahasan yang ke-6 bab keempat yaitu perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan dan Indonesia. Pertama yaitu Pakistan. Ketika lahir pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas dua bagian, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Yang satu lain sama lain terikat karena perasaan agama, yaitu agama Islam.
tetapi kedua bagian terpisah secara geografis oleh wilayah India sepanjang 1000 km dan juga berbeda dalam hal kebudayaan, bahasa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Yang berikut yaitu Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia, ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam, pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokrasi. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia yang pertama pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, masa Republik Indonesia yang kedua pada tahun 1959 sampai 1995. Yang ketiga, masa Republik Indonesia ketiga yaitu 1995 sampai 1998. Yang keempat, masa Republik Indonesia keempat pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegangnya demokrasi Indonesia sebagai korektif praktik politik yang terjadi pada bab kelima, yaitu komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. Bab kelima, pembahasan yang pertama yaitu ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyediakan kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak-anak disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Banyak dari teori serta ramalan Marx telah dibuktikan ketidakbenaran secara ilmiah, dan dalam dunia ilmiah hanya merupakan salah satu dari Karl Marx sekian banyak teori sosial yang telah timbul sejarah perkembangan teori-teori sosial lainnya. Dari ajaran Hegel, Marx mengambil dua unsur, yaitu gagasan mengenai terjadinya pertentangan antara segi-segi yang berlawanan, dan yang kedua gagasan bahwa semua berkembang terus. Pokok pembahasan yang kedua bab 5 yaitu perkembangan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi pada tahun 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tahap pertama revolusi yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas seperti tuan tanah, pejabat agama, penguasa, dan polisi. Lenin banyak sekali menulis karangan-karangan yang terkenal lain apa harus diperbuatkan negara dan revolusi. Beberapa gagasan serta fundamental menyimpang dari ajaran asli Marx dan kebijakan Stalin. Yang pertama, ia mengemukakan bahwa perang dapat dihindari dan bukan lagi tak terhindarkan. Yang kedua, membuka kemungkinan untuk hidup berdampingan dengan negara-negara yang berlain sistem sosial. Komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai. Yang pertama, gagasan monoisme. Yang kedua, kekerasan dipandang sebagai alat yang sah dan harus dipakai untuk mencapai komunisme. Yang kelima, negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Mekanisme untuk menyelenggarakan asas-asas itu adalah yang pertama, sistem satu partai. Yang kedua, Soviet tertinggi secara formal memegang semua kekuasaan. Yang ketiga, pemilihan umum dewasa ini bersifat rahasia, tetapi tidak ada kemerdekaan politik dan percalonan didasarkan sistem calon tunggal untuk setiap kursi. Pokok pembahasan yang ketiga bab 5 yaitu
demokrasi rakyat. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi dan diklat proletar. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa. Menurut Georgi Matrov, seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Bulgaria, demokrasi rakyat merupakan area dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin perang negara ke arah sosialisme. Pokok pembahasan yang keempat bab 5 yaitu demokrasi nasional. Demokrasi nasional adalah suatu sistem pemerintah di sebuah negara di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaan kedaulatan ini berdasarkan pada undang-undang konstitusi. Pokok pembahasan yang kelima bab 5 yaitu kritik terhadap komunisme dan runtuhan kekuasaan komunis. Kecaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis manapun, dan dunia komunis sendiri dari dunia non-komunis. Kritik terutama ditunjukkan kepada unsur paksaan dan kekerasan, kepada pembatas atas kebebasan-kebebasan politik seperti menyatakan pendapat, dan kepada keabaikannya martabat perorangan untuk kepentingan umum, yang pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elit yang kecil. Dari kalangan komunis terdiri dikenal pola dan bentuk ekstrem dalam diri yang secara politis dan ekonomi merupakan penyimpanan yang paling jauh dari pola-pola yang pernah digaris oleh Uni Soviet. Suatu kritik terhadap Marx mengenai kritik terhadap komunisme. Menantang komunisme, tugas dalam revolusi.